Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Dan untuk renungan kali ini, saya memberikan judul Mental Scarcity, yang didasari dari Injil Matius pasal 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, bila berada di sebuah acara jamuan makan bersama, pernahkah Anda melihat dan memperhatikan adanya orang yang mengambil makanan secara berlebih-lebihan di piringnya, seolah-olah dirinya itu sedang kelaparan? Atau masih ingatkah kita dengan peristiwa panic buying terhadap masker, hand sanitizer, alkohol, desinfektan, susu, vitamin C, dan sebagainya di masa pandemi ini? Ya, gejala-gejala tersebut merupakan perwujudan dari apa yang disebut sebagai mental scarcity. Mental scarcity adalah cara berpikir seseorang di mana rasa takut menjadi acuan dari pemikirannya. Apa yang menguasai pikirannya adalah rasa takut bila kehabisan atau tidak mendapat bagian. Scarcity itu sendiri merupakan istilah dari dunia ekonomi yang mengacu pada adanya kesenjangan antara sumber daya yang tidak mencukupi dengan kebutuhan teoritis yang dimiliki orang untuk sumber daya itu. Kelangkaan inilah yang mengharuskan para ekonom mempelajari bagaimana mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta menilai biaya peluang dan pengurangan resiko. Ya. Pada awalnya, scarcity ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran bahwa kelangkaan sumber daya dapat menyebabkan masalah besar seperti kelaparan, kekeringan, dan bahkan juga perang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama antara para ekonom, pemerintah, dan pelaku pasar supaya dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya itu secara efektif dan efisien. Nah, mental scarcity ini muncul manakala manusia mendasari pemikirannya itu dengan pikiran bahwa sumber daya itu tidak cukup untuk semua orang, sehingga mendorong dirinya agar jangan sampai kekurangan atau tidak mendapat bagian. Mental scarcity inilah yang menyebabkan panic buying, munculnya penimbun barang atau sembako, rakus saat mengambil makanan, dan sebagainya. Saudaraku, sadarkah Anda bila ternyata mental scarcity dalam lingkup diri sendiri ini juga seringkali muncul dan dilakukan? Contohnya, pelit. Ya, karena jika berbagi, nanti aku jadi kekurangan. Ya. Atau tidak senang terhadap keberhasilan orang lain. Menawar harga serendah-rendahnya, mengambil makanan seperti orang kelaparan saat prasmanan, dan sebagainya. Mental scarcity adalah kekhawatiran yang berlebih-lebihan, sehingga membuat seseorang bertindak negatif dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tuhan Yesus dalam sebuah ajarannya menasihati agar orang-orang percaya tidak dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Karena kekhawatiran yang berlebihan tidak akan dapat menambah satu hasta pun pada jalan hidup manusia. Agar para pengikut Tuhan tidak dikuasai oleh kekhawatiran, maka Tuhan Yesus mengajarkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok,
karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ajaran Tuhan Yesus itu mengajak agar kita menjadikan Kristus Yesus sebagai Tuhan atas seluruh aspek hidup kita, atau menempatkan Dia sebagai prioritas utama dalam hidup kita ini. Dengan demikian, maka niscaya bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan kita. Dan ketika Tuhan ditempatkan sebagai penguasa hidup kita, maka kita pun akan menjadi berhikmat untuk dapat mengelola rasa khawatir itu dengan baik, sehingga kekhawatiran hari ini cukup untuk hari ini. Scarcity itu dibutuhkan agar kita waspada dan menjadi bijak. Namun, jangan sampai jatuh dalam mental scarcity. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau mengingatkan kami kembali untuk menempatkan Engkau sebagai prioritas utama di dalam hidup kami, sehingga kami dapat terhindar dari rasa khawatir yang berlebih-lebihan atas hidup ini. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk dapat mewujudkan kehendak-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin.